Selamat pagi saudara sekalian. Kami dari tim proyek akan menjelaskan input untuk proses mengembangkan jadwal pada bagian develop schedule dalam knowledge area project schedule management. Saya Nuril dan saya akan menjelaskan bagian pertama, yaitu dokumen-dokumen input berikut ini. Yang pertama yaitu project management plan, schedule management plan, yaitu dokumen yang dihasilkan dari proses plan schedule management berupa rencana jadwal, metode dan tool penjadwalan yang digunakan untuk membuat jadwal proyek sewa komputer dan bagaimana jadwal akan diperhitungkan. Yang kedua, project management plan, scope baseline, dokumen yang dihasilkan dari proses create WBS dalam knowledge area project scope management. Scope baseline berisi project scope statement, work breakdown structure, dan WBS dictionary. Yang ketiga, project documents, activity attributes, dokumen yang dihasilkan dari proses define activities, berisi rincian yang digunakan untuk membangun model jadwal proyek sewa komputer. Yang keempat, project documents, activity list, dokumen yang dihasilkan dari proses define activities, berisi identifikasi dari aktivitas-aktivitas yang akan dimasukkan dalam model jadwal proyek sewa komputer. Yang kelima, project documents, assumption log, menggunakan dokumen yang dihasilkan dari proses develop project charter dalam knowledge area project integration management, berisi asumsi dan batasan-batasan yang memungkinkan untuk menaikkan resiko proyek individual yang bisa memengaruhi jadwal proyek sewa komputer. Yang keenam, project documents, basis of estimates, merupakan dokumen yang dihasilkan dari proses estimate activity duration, berisi jumlah dan jenis detail tambahan yang mendukung perkiraan durasi bervariasi berdasarkan area aplikasi. Yang ketujuh, project documents, duration estimates, menggunakan dokumen yang dihasilkan dari proses estimate activity duration, berisi penilaian kuantitatif dari jumlah periode kerja yang akan dibutuhkan untuk menyelesaikan sebuah aktivitas. Ini akan digunakan untuk memperhitungkan jadwal proyek. Yang kedelapan, project documents, lessons learned register, menggunakan dokumen yang dihasilkan dari proses manage project knowledge dalam knowledge area project integration management. Dokumen ini berisi pelajaran yang telah dipelajari sebelumnya di dalam proyek yang berkaitan dengan mengembangkan model jadwal. Bisa diterapkan ke fase selanjutnya di dalam proyek untuk meningkatkan validitas model jadwal proyek sewa komputer. Yang kesembilan, project documents, milestone list, menggunakan dokumen yang dihasilkan dari proses define activities, berisi daftar waktu-waktu yang terjadwal untuk setiap milestone yang spesifik. Kemudian yang 10, project documents, project schedule network diagrams, menggunakan dokumen yang dihasilkan dari proses sequence activities, berisi hubungan-hubungan logikal dari predecessor atau proses-proses pendahulu dan suksesor atau proses selanjutnya yang akan digunakan untuk memperhitungkan jadwal proyek sewa komputer. Kemudian untuk bagian selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Arfi. Terima kasih, sekian dari saya. Oke, di sini saya akan melanjutkan perkenalkan, nama saya Arfi. Lanjutan dari project kami itu pertama nomor 11, project team assignment, acquire resource. Project team assignments itu menggunakan dokumen yang dihasilkan dari proses acquire resource, berisi dokumentasi penugasan tim, mencatat anggota tim dan peran serta tanggung jawab mereka untuk proyek yang dimasukkan ke dalam rencana manajemen proyek seperti bagan dan jadwal organisasi proyek. Lalu 12, resource calendars, menggunakan dokumen yang dihasilkan dari proses acquire resource, berisi kalender sumber daya, mengidentifikasikan hari kerja, shift,
mulai akhir jam kerja normal, akhir pekan, hari libur umum ketika setiap sumber daya itu tersedia. Kalender sumber daya juga menentukan kapan untuk berapa lama tim diidentifikasi dan sumber daya fisik akan tersedia selama proyek. Ke-13, resource requirement. Menggunakan dokumen yang dihasilkan dari proses estimate activity resource berisi persyaratan sumber daya, mengidentifikasi jenis dan jumlah sumber daya yang diperlukan untuk setiap paket kerja dan atau aktivitas dalam paket kerja, dan dapat digabungkan untuk menentukan estimasi sumber daya untuk setiap paket kerja, setiap cabang WBS dan proyek secara keseluruhan. Yang ke-14, risk register. Menggunakan dokumen yang dihasilkan dari proses acquire resource berisi register risiko, menangkap rincian risiko proyek individu yang diidentifikasi, hasil dari melakukan analisa risiko kualitatif, merencanakan respon risiko, melaksanakan respon risiko, dan memantau risiko dicatat dalam risiko ketika proses-proses tersebut dilakukan di seluruh proyek. Ke-15, agreements atau contract documents. Kontrak adalah perjanjian yang sangat mengikat, mewajibkan penjual untuk menyediakan produk, layanan, atau hasil yang ditentukan, mewajibkan pembeli untuk memberikan kompensasi pada penjual, mewakili hubungan hukum yang diperbaiki di pengadilan. Komponen utama dalam dokumen perjanjian akan bervariasi, mungkin termasuk tidak terbatas pada pernyataan pengadaan atau hasil kerja utama, jadwal, tonggak sejarah, atau tanggal yang dibutuhkan jadwal, pelaporan kinerja, pelaporan harga dan ketentuan pembayaran, jaminan dukungan produk, insentif dan penalti, asuransi dan jaminan kerja, persetujuan subkontraktor, syarat dan ketentuan umum, obah penanganan permintaan, dan klausa pemutusan dan mekanisme penyelesaian. Ke-16, enterprise environmental factor. Itu faktor-faktor lingkungan perusahaan yang dapat mempengaruhi proses develop schedule, termasuk tapi tidak terbatas pada standar pemerintah atau industri dan saluran komunikasi. Yang 17, yang terakhir, organizational process assets. Organisasi profesional itu adalah menginfluence develop schedule proses tapi tidak terbatas. Scheduling methodology containing the policies governing schedule development and maintenance. Dan yang keduanya project calendars. Oke, terima kasih dari saya. Mohon maaf apabila salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.